Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir, yaitu kita akan membacakan tafsir surat At-Takwir, yang mana kita telah menyelesaikan surat Al-Infitar pada pertemuan yang telah lalu. Insyaallah ini merupakan bagian pertama dari surat At-Takwir, yaitu bisa disebut sebagai pengantar atau muqaddimah di dalam pembahasan tafsir surat At-Takwir ini. Ya. Sebelumnya kita akan bacakan surat At-Takwir dari ayat pertama hingga ayat terakhir, ya. Ayat pertama hingga ayat terakhir. Ya. Kita awali dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala
uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin ya. Masya Allah. Kita cukupkan dan kita akan bacakan terjemahannya sampai ayat 14 ya, insyaallah. Ini bagian pertama itu adalah ayat 1 hingga ayat 14 dan bagian kedua konteksnya itu dari ayat 15 hingga ayat 29. Berkata penulis kitab tafsir Aisaru At-Tafasir Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, Suratut Takwir, surat At-Takwir. Artinya apa Bapak Ibu? Surat At-Takwir. Takwir itu menggulung ya, digulung. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebutkan Makiyatun. Surat At-Takwir termasuk golongan surat Makiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayatuha tis'un wa ishruna ayah. Jumlah ayatnya itu adalah tis'un wa ishruna. Ada 29 ayat. Ada 29 ayat. Ya. Di sini sebutkan ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Apabila matahari digulung. Ini terjemahan ya, terjemahan yang paling mendekati. Tentunya hakikatnya Allah yang mengetahui yang hakikatnya bagaimana. Nanti ada beberapa penafsiran terkait dengan at-takwir ini atau kuwirat, kata kuwirat ini. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Gunung-gunung dihancurkan. Ya. Sudah ada tiga peristiwa besar nanti. Pertama, mataharinya digulung. Kedua, bintang-bintang berjatuhan. Kemudian tiga, gunung-gunung
dihancurkan. Suyirat juga diperjalankan atau dihancurkan. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting yang sedang mengandung ditinggalkan, tidak dipedulikan lagi oleh pemiliknya. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Jadi 14 ayat ini kebanyakan diawali dari kata wa idza wa idza seperti itu. Ini dalam bahasa Arab itu istilahnya itu syarat, nanti ada jawabannya, jawabannya di akhir. Jawaban dari idza apabila itu nanti ada jawabannya. Kita lanjutkan, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Lautan dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa atau roh-roh atau arwah dipertemukan dengan tubuh. Ini diantara terjemahannya seperti itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah dia dibunuh? Kenapa dibunuh? Seperti itu. Nanti ditanya, mengapa bayi perempuan itu dibunuh? Ditanya. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila catatan amal perbuatan manusia dibuka. Wa idzas sama'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Nah, ini di ayat ke-14 ini jawaban dari apabila tadi gitu. Insyaallah ada akan pembahasan secara khusus mengenai hal ini insyaallah. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Takwir ini nazalat ba'dal masad. Jadi surat ini turun setelah turunnya surat Al-Masad. Al-Masad itu nama lain dari surat apa? Yang sudah kita bahas, Al-Lahab ya. Surat Al-Lahab. Jadi turunnya seperti itu. Aslinya. Adapun urutan secara tertib di dalam mushaf ini tidak menunjukkan akan urutan dari turunnya ya. Ini memang ijtihad seperti itu ya. Nazalat ba'dal masad, yaitu diturunkan setelah surat Al-Masad. Wa munasabatuha lima qablaha. Lalu apa hubungannya dengan surat sebelumnya? Ya bisa jadi maksudnya adalah dengan surat sebelumnya, yaitu surat Abasa. Dan ini juga sangat terkait erat dengan juga surat Al-Infitor, ya kan? Surat Al-Infitor. Nanti kita ulas sedikit terkait surat Al-Infitor yang bersinggungan dengan hal ini. Anna kiltaihima tashrahu ahwal yaumil qiyamah wa ahwadiha, yaitu korelasi antara surat At-Takwir dengan surat sebelumnya adalah bahwa keduanya sama-sama menjelaskan keadaan hari kiamat dan kengerian hari kiamat. Dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, dan ini sudah kita sampaikan juga dalam surat Al-Infitor. Kata Rasulullah SAW, man sarrahu
an yanzura ila yaumil qiyamah falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah seperti melihat dengan pandangan mata, benar-benar melihat gambaran nyatanya hari kiamat, hendaknya ia membaca surat idza syamsu kuwirat at-takwir. Kemudian idza samaa'u fatarat surat al-infitar. Kemudian wa idza samaa'u syaqqat surat al-insyiqaq. 3 surat ini adalah surat yang menggambarkan bagaimana keadaan hari kiamat. Ya, ini, Masya Allah. Mengapa surat At-Takwir ini disebut dengan At-Takwir? Nah, pertanyaan ini. Mengapa surat At-Takwir ini disebut surat At-Takwir? Mengapa? Jawabannya bagaimana? Liftitahiha bidzikri syamsi. Karena disebutkan di awal surat dengan penyebutan matahari. Yang mataharinya dibagaimanakan? Yaitu digulung. Ya. Kuwirat itu nanti kalau dalam bahasa Arab nanti malah bingung. Ini adalah sama dengan at-takwir gitu. At-takwir itu kata dasarnya itu at-takwir. Perbuatan menggulung itu at-takwir, sedangkan kuwirat itu digulung, ya, digulung. Jadi mataharinya itu digulung. Ya. Kuwirat nanti takwiron gitu, gitu. Itu at-takwir. Jadi disebutkan matahari yang digulung. Wa ma yakunu min takawwuriha yaumal qiyamah. Karena surat ini dibuka dengan penyebutan matahari dan perkara yang terjadi berupa digulungnya matahari pada hari kiamat. Kemudian di sini penjelasan maknanya adalah wa huwa jam'u ba'diha ila ba'din fatulafu wa yudhabu bidau'iha wa yurma biha, yaitu dikumpulkannya matahari sebagiannya kepada sebagian yang lain, lalu digulung dan dilenyapkan cahayanya, cahayanya sirna, serta dilemparkan, seperti itu. Kemudian apa kandungan secara global surat At-Takwir ini? Kandungannya ada 2 poin. Yang pertama, taswirul qiyamah bidzikri ba'di ma yakunu fiha min ahwalin wa ma yasbiqu dzalika min taghayyurat fil qauni fi syamsi wan nujumi wal jibali wal bihari wal ardi fala yabqa syai'un illa wa qad taghayyara min hauli ma yahdutsu fi dzalikal yaum at-tarhib, yaitu gambaran tentang hari kiamat. Taswirul qiyamah, gambaran tentang hari kiamat. Ya, gambaran bagaimana terjadinya kiamat dengan menyebutkan sebagian dari kengerian hari kiamat. Apa yang terjadi pada hari kiamat itu disebutkan sebagiannya saja. Wa may yasbiqu dzalika min taghayyurat fil qaun. Demikian juga disebutkan peristiwa-peristiwa berubahnya alam semesta ini yang mendahului hari kiamat. Apa saja yang berubah, alam semesta yang berubah? Sebagai apa ya namanya? Prakiamat itu. Prakiamat itu terjadinya perubahan alam. Yaitu pada matahari berubah. Mataharinya digulung. Bagaimana apa namanya? Secara realnya kita tidak tahu bagaimana ini. Tapi kita mengimani matahari digulung gitu ya. Nanti ada beberapa penafsiran bisa kita bisa paham ya. Tetapi secara hakikatnya hanya Allah yang mengetahui dan nanti pada hari kiamat itu terjadinya bagaimana. Wan nujum, demikian juga pada bintang-bintang, berjatuhan bintang-bintangnya. Ini bisa digambarkan ya, bisa kita bayangkan tapi secara umum ya. Tentunya ngerinya
sangat ngeri sekali. Wal jibal, demikian juga apa? Gunung. Gunung juga berubah kondisinya. Wal bihar, lautan. Lautan yang sangat indah dipandang ya gitu, sebagai pemandangan. Nanti akan mendidih dan semuanya berubah menjadi api hingga bumi ini tidak ada air sedikit pun. Ya, Masya Allah. Ya. Wal ard, demikian juga bumi berubah. Fala yabqa syai'un illa wa qad taghayyara min haulin, dan tidak tersisa sedikit pun melainkan semuanya berubah. Semua di alam semesta ini berubah kondisinya. Min haulin, karena saking dahsyatnya ma yahdutsu fi dzalikal yaum at-targhib, saking dahsyatnya peristiwa yang terjadi pada hari itu, pada waktu itu. Ya, ini yang pertama, isi kandungan secara umum surat At-Takwir. Kemudian yang kedua, al-haditsu 'anil wahyi, penjelasan mengenai wahyu. Bidzikri sifatil maliki ladzi yahmiluhu, dengan disebutkannya sifat malaikat yang membawanya, malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu. Siapa malaikat siapa? Iya, malaikat Jibril ya. Dan perlu diingat bahwasanya malaikat Jibril bukan hanya menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad saja, kepada seluruh nabi itu, kepada seluruh nabi. Wasifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alladzi yatalaqqahu, demikian juga penjelasan mengenai sifat nabinya yang menerima wahyu tersebut. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini berkaitan dengan Nabi Muhammad. Meskipun seluruh nabi itu yang mendapatkan wahyu ya memang melalui perantara malaikat Jibril. Wa tanwih bi sya'nil Qur'an, dan penjelasan mengenai agungnya kedudukan Al-Qur'an. Wa bayanu butlani maza'im al-musyrikin, dan penjelasan batilnya prasangka orang-orang musyrik, kaum musyrikin, yang Al-Quran itu turun di tengah-tengah mereka ketika itu, dibacakan kepada mereka, mereka mendengarnya dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa haula Rasul, demikian juga mereka hidup di tengah-tengah, di situ ada Rasul Al-Karim yang mulia, alladzi ja'a bihi, yang Rasul tersebut membawa ajaran Al-Quran atau menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit mengulas surat Al-Infitar di bagian yang terakhir kemarin. Ini juga konteksnya sama, berkaitan dengan apa? Hari kiamat, ya. Dan di surat Al-Infitar manusia terbagi menjadi dua. Apa dan apa? Yaitu Al-Abror sama Al-Fujjar, ya. Itu Al-Abror sama Al-Fujjar. Al-Abror itu orang-orang yang berbakti, yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la fi na'im, maka mereka mendapatkan kenikmatan surga. Sedangkan Fujjar, orang-orang yang durhaka, la fi jahim, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim. Mengapa disebut dengan jahim kemarin? Dan ini adalah nama neraka yang paling banyak disebut, karena saking banyaknya api dan begitu panasnya api tersebut. Jadi manusia yang dimasukkan ke dalam neraka jahim itu diliputi api, dan apinya itu begitu panas. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahim pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka jahim tersebut. Ya, seperti itu. Yaitu di mana hari pembalasan itu adalah hari yang tidak ada satu jiwa pun bisa menolong orang lain. Ya. Dan perkara pada hari itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Meskipun para ulama menjelaskan mengenai abror ini, orang-orang yang berbakti ini mendapatkan kenikmatan
bisa juga mereka mendapatkan kenikmatannya itu di mana? Di dunia, kemudian di mana? Di alam barzah dan di hari akhirat, seperti itu. Dan kenikmatannya juga mencakup apa? Kenikmatan hati dan kenikmatan jasad. Ya. Ini jadi sangat berkaitan erat dengan surat At-Takwir ini. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan surat At-Takwir, yaitu maknanya, makna ayat, yaitu makna dari ayat-ayat ini. Kita akan sampaikan mungkin 2 ayat ya, 2 ayat secara rinciannya ya. Insya Allah pada kesempatan yang berikutnya kita akan sampaikan di ayat berikutnya. Kata penulis tafsir Aisyarut Tafasir disebutkan di sini, qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza syamsu kuwirat, ila qaulihi alimat nafsum ma ahdarat, ishtamala ala ithnai asyara hadatsan jalalan julalan sittah ahdath minha fid dunya wa sittah fil akhirah. Firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat pertama hingga ayat ke-14 ini mencakup 12 kejadian besar. Jadi ada 12 kejadian besar di ayat 1 hingga ayat 14. 6 kejadian diantaranya itu pra kiamat, yaitu masih di dunia, dan 6 berikutnya itu ketika sudah terjadi kiamat. Ya, nanti disebutkan di sini di ayat 1 hingga ayat 6 ini yang 6 masih di dunia. Adapun berikutnya nanti yang sudah masuk ke akhirat. Wa kulluha mu'tabarah syartan li jawabin wahid wa huwa qauluhu ta'ala. Kesemuanya itu maksudnya apa? Kesemua dari 12 kejadian tersebut mengungkapkan suatu syarat untuk satu jawaban. Satu syarat itu kalau dalam bahasa Arab itu salah satu bentuknya dengan kata idza. Idza itu maksudnya syarat. Apabila ini nanti maka gitu. Bisa dipahami? Apabila maka. Itu namanya ada watu syarti ya. Apabila ini nanti maka. Maka itu adalah jawabannya. Ternyata ada 12 idza apabila kemudian dijawab dengan satu ayat ya. Suatu syarat untuk satu jawaban, yaitu firman Allah. Jawabannya apa? Alimat nafsum ma ahdarat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya ya, jadi ini jawabannya. Intinya sebenarnya itu. Disebutkan bagaimana terjadinya hari kiamat, kemudian manusia ketika itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Maksudnya apa? Ai min khairin wa syarrin litu jazabihi, yaitu dari berupa kebaikan dan keburukan untuk diberi balasan. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya berupa kebaikan ataupun keburukan untuk diberi balasan. Wasiyaku kulluhu fit takriri aqidatil ba'tsi wal jazai. Semuanya konteksnya adalah penetapan keyakinan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Allati angkaroha al-arabul musyrikin, yang mana dulunya diingkari oleh orang-orang musyrikin Arab. Diingkari oleh orang-orang musyrikin Arab. Wa balahu fi inkariha mubalaghatan syadidatan. Dan mereka telah melampaui batas dalam keingkaran mereka. Bukan hanya ingkar, tapi benar-benar sangat luar biasa ingkarnya mereka terhadap hari pembalasan ini. Dan akan dijawab dengan satu ayat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya, termasuk juga perbuatan ingkarnya mereka. Gitu. Sesuatu yang mereka ingkari benar-benar terjadi.
Wa qauluha 'alaiha midaru islahil fardi wal jamaah. Ini ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, Bapak Ibu. Dan keyakinan ini, yaitu keyakinan akan adanya hari pembalasan, akan adanya hari kebangkitan, ini menjadi poros, menjadi muara dari perbaikan manusia, baik sifatnya itu individu maupun apa? Masyarakat. Ya. Jadi ini subhanallah ya, sesuatu yang bisa memperbaiki manusia. Tidak ada aturan manusia pun atau undang-undang manapun yang bisa meluruskan perilaku manusia, ya, melebihi, mengalahkan keimanan terhadap hari akhir. Gitu. Jadi masya Allah ya. Jadi kalau ingin masyarakat baik diri kita juga, maka kita perkuat iman kepada hari akhir dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu ayat tadi, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Jadi kita harus bayangkan kelak ketika kita mau melakukan apa, akan kita ketahui, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu biduniha la yatimmu islahun wala tahdzibun wala tadhhirun uniyal qur'anu biha inayatan fa'iqah. Dan tanpa hal ini, tanpa keyakinan ini, tidak akan sempurna suatu perbaikan diri. Kita mau memperbaiki diri kita, tetapi kita kurang dalam hal keimanan kepada hari akhir, maka tidak akan sempurna. Demi juga pembinaan diri serta penyucian diri itu tidak akan sempurna tanpa keyakinan kuat terkait dengan hari akhir. Dan Al-Quran memberikan perhatian lebih terhadap hal ini. Wa yadullu lidzalika anna fawatihas suwar was-saffat wadh-dhariyat wat-tur wal-mursalat wan-nazi'at wat-takwir wal-infitar wal-insyiqaq wal-buruj wal-fajru kullu hadhihi bima fiha min iksamat adimah hiya litakriri aqidatil ba'tsi wal jaza. Ternyata hal ini bukan hanya ada pada surat At-Takwir saja atau 3 surat tadi yang sudah disebutkan. Disebutkan di sini dan menunjukkan akal hal ini bahwa pembuka beberapa surat Al-Quran dibuka, beberapa surat Al-Quran itu dibuka seperti surat As-Saffat. Surat As-Saffat itu di mana letaknya di Al-Quran? Setelah surat apa? Siapa yang tahu? Setelah surat Yasin ya, setelah surat Yasin. Adz-Dzariyat juz berapa Adz-Dzariyat? Juz 27 ya. Sebagian itu juz 26, sebagiannya juz 27 ya. At-Tur ini setelah surat Ad-Dzariyat. Al-Mursalat ya 29, sebelum surat An-Naba urutannya. An-Nazi'at setelah surat An-Naba. At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, Al-Fajr. Ini semua beserta isi kandungannya berupa pembagian-pembagian besarnya adalah ditujukan, dimaksudkan untuk menetapkan adanya kebangkitan dan pembalasan, untuk menunjukkan akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ini diantara surat-suratnya, tapi masih ada surat-surat yang lain ya. Dan kebanyakan surat Makkiyah itu seperti itu isinya. Wa hadhil ahdatsu as-sittah allati taqa'u fid dunya wa hiya mabadi'ul akhirah. Di sini disebutkan 6 kejadian ini yang terjadi di dunia merupakan awal dari kehidupan akhirat. 6 ini berarti ayat pertama hingga ayat ke-6 ya. Ayat pertama hingga ayat ke-6 ini merupakan awal atau pra terjadinya kiamat ya. Pra masuknya negeri akhirat. Berkata Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan,
Sittu ayatin qabla yaumil qiyamah. 6 tanda atau 6 ayat sebelum hari kiamat, atau 6 tanda-tanda sebelum datanya hari kiamat. Yang pertama apa? Di sini sebutkan takwirus syamsi bilafiha wa dhihabi dawiha. Yang pertama adalah digulungnya matahari. Digulungnya matahari. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah inqidarun nujum binqidoiha wa sukutiha alal ardi. Berjatuhannya bintang-bintang dengan lepasnya berjatuhan di bumi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tasyirul jibal bidhihabiha an wajhil ardi wastihalatiha ila habain yatatayyur. Dijalankannya gunung-gunung dengan lenyapnya tertelan dari permukaan bumi. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, ta'tilul isyar wahyan nuq al-hawamil fala tahlib wala tarkab wala tar'a. Ditinggalkannya unta-unta betina yang sedang mengandung. Ditinggalkan begitu saja. Mengapa ditinggalkan? Padahal ini adalah harta yang paling berharga bagi bangsa Arab, tetapi ditinggalkan karena sudah terjadi kiamat. Dan yang ke berapa? Yang keenam, kelima, yang keberapa, Bapak Ibu? Yang kelima, yaitu dikumpulkannya binatang-binatang liar. Dan yang keenam, dipanaskannya lautan dengan menjadikannya kobaran api. Ini kurang lebih 6 pra terjadinya kiamat besar. Kita sampaikan di ayat yang pertama, Ibu, yaitu takwirus syamsi bilafiha wa dhihabi dawiha. Digulungnya matahari dengan gulungannya serta lenyapnya cahayanya. Jadi matahari yang subhanallah kalau siang panas sekali, ini akan lenyap cahayanya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan mengenai ayat ini. Idza syamsu kuwirat yakni adlamat, yakni menjadi gelap. Mataharinya menjadi gelap, redup. Cahayanya redup. Berkata Al-Aufi, dhahabat, lenyap, hilang. Tahu-tahu mataharinya lenyap, hilang. Ini bukan karena malam ya, yang benar-benar sudah enggak ada. Kemudian berkata Imam Mujahid rahimahullah, ini semua ahli tafsir semua. Idmahallat wa dhahabat, lenyap, sirna dan hilang. Berkata Imam Qatadah, dhahaba dawuha, sirna cahayanya. Berkata Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, huwirat, yaitu musnah, mataharinya musnah. Berkata Imam Zaid bin Aslam, taqa'u fil ardi, yaitu apa? Jatuh ke bumi, mataharinya jatuh ke bumi. Wallahu alam. Ini banyak penafsiran seperti itu. Ya. Kemudian apa kata Imam Ibnu Jarir rahimahullah taala? Ini katanya bapaknya tafsir, ya. Bapaknya ahli tafsir itu Imam Ibnu Jarir. Jadi kalau tafsirnya paling luas gitu ya. Diringkas oleh Imam Ibnu Katsir seperti itu. Dan tafsirnya itu penuh dengan riwayat-riwayat seperti itu. Diringkas oleh Imam Ibnu Katsir. Katanya adalah bapaknya ahli tafsir. Beliau mengatakan, ya, was-shawabu minal qawli indana fi anna takwir jam'u syai'i ba'duhu ala ba'din. Wa minhu takwirul imamah wa jam'u thiyab ba'diha ila ba'din. Dan yang benar dari pendapat menurut kami, menurut beliau, at-takwir adalah dikumpulkannya sesuatu sebagian kepada sebagian yang lain. Sebagian dikumpulkan kepada sebagian yang lain. Dan diantaranya itu mirip digulungnya imamah. Imamah itu apa? Ini sorban ya, digulung-gulung seperti itu ya. Nah, kurang lebih untuk menggambarkan apa ya?
menggambarkan ya kurang lebih seperti itu ya. Apa ya namanya? Visualisasinya itu seperti itu gambarannya. Tentunya enggak mirip ya. Ini hanya untuk mendekatkan saja. Yaitu dan digabungkannya pakaian sebagian kepada sebagian yang lain. Wallahualam ya mungkin ya kurang seperti itu ya. Fa makna qaulihi ta'ala kuwirat, maka makna dari firman Allah yaitu kuwirat jam'u ba'diha ila ba'din thumma luffat farama biha wa idza fu'ila biha dzalika dhahaba dawuha. Maka makna kuwirat atau takwir digabungnya sebagiannya kepada sebagian yang lain, kemudian digulung dan dilemparkan dengannya, dan apabila telah dilakukan hal ini lenyaplah cahayanya. Sudah digulung wallahualam ya. Ya seperti itu. Ya, ini. Tentunya ini gambaran secara umum ya, gambaran secara umum. Adapun detailnya itu Allah yang Maha mengetahuinya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan yukawwirullahu asy-syamsa wal qamar wan nujuma yaumal qiyamah fil bahri wa yab'atsullahu rihan dabburan fatadrimuha nara. Allah menggulung matahari, bulan dan bintang-bintang pada hari kiamat. Ini digulungnya itu di laut. Wallah. Digulungnya di laut malah. Ini kata Imam Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat. Dan Allah kirim angin yang kencang, lalu menyulutnya, menjadikannya api laut tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, asy-syamsu wal qamaru yukawwirani yaumal qiyamah. Matahari dan bulan keduanya digulung pada hari kiamat. Matahari dan bulan keduanya digulung pada hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Begitu maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala, maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan satu pembahasan lagi sebelum kita tutup. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah inqidarun nujum binqidoiha wa sukutiha 'alal ardi. Berjatuhannya bintang-bintang dengan lepasnya, berjatuhannya di bumi. Maksudnya apa? Ay taghayyarat, yaitu berubah. Ditafsirkan pada ayat wa idzal kawakibun tatharat. Surat apa ini? Wa idzal kawakibun tatharat. Surat yang sebelumnya ya, surat Al-Infitar ayat 2. Bintang-bintang pada hari kiamat saling berjatuhan dan hilang dari tempatnya semula. Dari tempatnya semula. Sebentar lagi ini kawan. Ini sudah ada tanda ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Ini malah dimasukkan ke dalam neraka sebagai bentuk kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang-orang yang dulunya itu menyembahnya. Menyembah bintang-bintang, menyembah selain Allah. Di antaranya benda yang disembah selain Allah apa? Bintang-bintang. Dan semua yang disembah selain Allah itu nanti dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam, atau apa? Napa nggih istilahnya? Suluh ya, suluh napa? Bahan bakar neraka jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Pengecualian dari hal itu adalah yang disembah selain Allah dari wali-wali Allah. Karena yang disembah selain Allah itu banyak. Ada yang sifatnya benda mati, ada benda hidup. Makhluk hidup ada yang dia itu senang kalau dia disembah, bahkan malah menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Ada yang tidak ridho kalau dirinya disembah. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Nabi Isa dan ibunya. Ya.
disembah. Tetapi apakah ridho Nabi Isa? Tidak. Demikian juga Uzair dan lain sebagainya, orang-orang soleh atau nabi-nabi atau malaikat, mereka tidak ridho kalau dirinya disembah. Maka ini tidak termasuk, ya, tidak termasuk yang dimasukkan ke dalam neraka. Yaitu. Jadi pengecualian dari hal itu adalah orang-orang yang disembah selain Allah, dari wali-wali Allah, maka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana firman-Nya di ayat selanjutnya surat Al-Anbiya ayat 98 sampai 102. Nanti bisa dilihat sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 101 dan 102, "Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun." Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka. Kemudian kita tutup dengan sebuah perkataan dari Yazid bin Abi Maryam secara marfu. Wallahu alam, ini apakah sahabat? Ini berkata Yazid bin Maryam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "In kadarat fi jahannam wa kullu man ubida min dunillah fa huwa fi jahannam illa ma kana min Isa wa ummihi walau radiya an yu'bada ladakhalaha." Ya. Berjatuhan di jahanam semua bintang-bintang dan semua yang disembah dari selain Allah, dan setiap yang disembah dari selain Allah berada di jahanam. Nah, bintang, matahari, patung-patung, pohon-pohon, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kecuali apa yang terjadi pada Nabi Isa dan ibunya, disembah dari selain Allah. Berarti Nabi Isa itu dijadikan sebagai apa oleh sebagian manusia? Sebagai Tuhan. Apakah Nabi Isa ridho? Tidak. Saya pernah membaca sebuah video dari ahli kristolog, itu Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan setelah 4 abad setelah diangkatnya Nabi Isa yang diklaim dibunuh, yang disalib. 4 abad setelahnya baru diangkat jadi Tuhan. Menunjukkan apa? Mereka itu masih simpang siur sampai sekarang. Tuhan apa bukan? Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya bahwasanya ketika Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama mengatakan dia itu adalah Tuhan, dia itu Allah. Kemudian yang kedua, dia itu adalah anak Allah, golongan yang kedua. Yang ketiga, bukan Tuhan, bukan anak Allah, tetapi dia adalah hamba dan rasul utusan Allah. Yang ketiga inilah yang muslim, ya, yang beriman. Mereka masuk surga. Ya, pengikutnya Nabi Isa yang masuk surga. Karena semua agamanya para nabi dan pengikutnya itu adalah Islam, seperti itu. Ya. Jadi kecuali Nabi Isa dan ibunya. Di sini disebutkan sekiranya mereka berdua ridho, senang kalau dirinya disembah, niscaya masuk ke dalam neraka juga. Tetapi kan tidak. Kita yakin tidak, seperti itu. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pembahasan khusus terkait dengan keimanan kepada Nabi Isa, yang kita harus beriman bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhir zaman nanti akan turun ke bumi selama kurang lebih hidupnya itu 40 hari dan nanti meninggal. Hikmahnya apa? Karena Nabi Isa itu manusia yang awalnya adalah tanah, maka kembali ke tanah. Dan hikmahnya nanti akan menghancurkan salib-salib yang biasa dijadikan untuk prosesi beribadah, ya, yaitu menyembah salib. Kemudian juga membunuh babi-babi, ya. Dan nanti juga akan bersama Imam Mahdi membunuh Dajjal, seperti itu. Insya Allah seperti itu. Ini diantara hal yang harus kita yakini. Jadi turunnya Nabi Isa itu membantah 2 keyakinan yang saling berseberangan, antara orang Yahudi yang menganggapnya telah
telah membunuhnya, seperti itu ya. Kemudian demikian juga kaum Nasoro, seperti itu, yang menyembahnya, seperti itu. Jadi akan membantah dua keyakinan tersebut. Ini diturunkannya Nabi Isa di antara hal yang poin keimanan terhadap hari kiamat, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yaitu tanda yang besar adalah turunnya Nabi Isa, seperti itu. Kalau sudah turun sudah sangat dekat sekali. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ala kulli hal, insyaallah kita akan lanjutkan poin demi poin pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, jamaah semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.